Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poif. Kami berasal dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu Timah dengan saya Muhammad Rizky Aditya. Saya Muhammad Arif Darmawan. Saya Muhammad Sari Putra. Kami merupakan peserta Pekan Orientasi Ilmiah Fisika ke-25 dengan cabang lomba eksperimen fisika dengan tema The Wonders of Physics. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan eksperimen dengan judul penerapan hukum Bernoulli pada airfoil. Penasaran kan dengan eksperimen kami? Yuk simak videonya. Adapun tujuan eksperimen kami pada hari ini adalah untuk membuktikan perbedaan ada dan tidaknya airfoil pada sayap pesawat. Teman-teman, kalian lagi ngapain? Rizky, ini Ki, kami sedang bermain pesawat kertas. Tapi aneh banget, pesawat kertas yang kami buat terbangnya sebentar sekali. Ya nih gimana ya? Pesawat yang besar dan beratnya bertonton bisa terbang lama banget. Mungkin kayak kapal laut yang menggunakan hukum Archimedes. Mungkin pesawat terbang juga menggunakan hukum fisika. Sebenarnya banyak faktor penyebab pesawat tersebut bisa terbang. Salah satunya menggunakan prinsip hukum Bernoulli. Nah, pada bagian sayap pesawat digunakan model airfoil yang merupakan penerapan dari hukum Bernoulli tadi. Untuk lebih jelasnya, gimana kalau kita buat eksperimen untuk membuktikan kenapa pesawat bisa terbang dengan mudah? Bikin penasaran aja. Ayo. Yuk. Pada eksperimen kali ini kami menggunakan alat dan bahan sebagai berikut: gabus styrofoam, tusuk sate, sedotan, pisau cutter, selotip, gunting. Berikut merupakan langkah kerja dalam eksperimen kali ini. Pertama, buatlah model sayap airfoil dan non-airfoil dari gabus. 2. Pasangkan penghubung berupa sedotan di sisi kiri dan kanan sayap pesawat menggunakan selotip. 3. Siapkan gabus sebagai alas dari sayap pesawat. 4. Letakkan sayap pesawat di atas gabus dengan menancapkan lidi sate pada busa. 5. Lalu tutup bagian atas lidi sate menggunakan potongan gabus kecil. Di sini dapat kita ketahui bahwa sayap airfoil dan non-airfoil ketika terkena dorongan kipas angin, sayap airfoil akan lebih mudah terangkat dibandingkan sayap non-airfoil. Alasan mengapa pesawat terbang bisa terbang dengan mudah ialah karena adanya gaya yang memengaruhi pesawat terbang sehingga bisa terangkat ke udara. Gaya tersebut dinamakan gaya angkat yang memiliki prinsip kerja berdasarkan hukum Bernoulli. Sayap pada pesawat sengaja dirancang untuk menciptakan perbedaan tekanan udara pada bagian permukaan atas dan permukaan bawahnya. Ketika pesawat bergerak di udara, sayap inilah yang akan menciptakan sebuah profil yang berbentuk melengkung. Adapun udara yang melewati bagian atas sayap harus bergerak lebih cepat daripada udara yang bergerak di bawahnya. Hal ini dikarenakan jarak yang harus dijangkaunya jauh lebih panjang. Sesuai dengan hukum Bernoulli, kecepatan aliran udara di atas yang bergerak lebih cepat akan menyebabkan tekanan udara di bagian atas menurun. Dan pada saat yang bersamaan, kecepatan aliran udara yang bergerak di bawah akan bergerak lebih lambat. Dan hal ini secara otomatis akan meningkatkan tekanan udara pada bagian bawah sayap. Hal inilah yang akan menciptakan daya angkat pada pesawat. Dan apabila perbedaan tekanan udara ini berada pada nilai tertentu, maka gaya angkat pesawat akan lebih besar daripada berat pesawat itu sendiri. Dan hal inilah yang akan memungkinkan pesawat untuk mengatasi gravitasi dan terbang ke angkasa. Gaya angkat adalah gaya yang bertindak tegak lurus terhadap arah gerak fluida yang melintasi suatu permukaan seperti sayap pesawat. Gaya angkat ini memungkinkan pesawat untuk mengatasi gaya gravitasi dan terangkat ke udara. Adapun rumus fisika yang digunakan adalah rumus gaya angkat pesawat yang berbunyi F1 dikurang F2 sama dengan setengah dikali rho dikali A dikali F2 kuadrat dikurang F1 kuadrat.
yang mana F1 kurang F2 adalah resultan gaya angkat pesawat yang satuannya Newton, Rho adalah massa jenis fluida yaitu udara, A adalah luas penampang sayap pesawat dalam satuan meter persegi, F1 adalah kecepatan udara pada bagian bawah sayap yang satuannya meter per second, dan F2 adalah kecepatan udara pada bagian atas pesawat yang satuannya juga meter per second. Lalu, apa itu airfoil? Airfoil adalah suatu bentuk geometri yang apabila ditempatkan pada suatu aliran fluida akan menghasilkan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan gaya hambatnya. Adapun komponen-komponen penting pada airfoil yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah leading edge, yaitu bagian paling depan pada airfoil. Yang kedua adalah trailing edge, yaitu bagian paling belakang pada airfoil. Yang ketiga adalah meaning chamber line, yaitu garis yang membagi sama besar antara permukaan atas dengan permukaan bawah. Yang keempat adalah short line, yaitu garis yang menghubungkan antara leading edge dengan trailing edge. Yang kelima adalah short C, yaitu jarak antara leading edge dengan trailing edge. Yang keenam adalah maximum chamber, yaitu jarak maksimum antara meaning chamber line dengan short line. Yang keenam adalah maximum thickness, yaitu jarak maksimum antara permukaan atas dengan permukaan bawah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara sayap pesawat yang menggunakan model airfoil dan non-airfoil. Pada sayap pesawat yang menggunakan model airfoil, terdapat hukum fisika yang berlaku yaitu hukum Bernoulli. Hal ini telah dibuktikan pada saat sayap pesawat ditempatkan pada aliran fluida, dalam hal ini kipas angin, menimbulkan perbedaan tekanan pada bagian atas dan bawah sayap pesawat sehingga menimbulkan gaya angkat. Perbedaan tekanan tersebut disebabkan oleh bentuk sayap pesawat yang melengkung sehingga menimbulkan udara bergerak lebih cepat di bagian atas sayap pesawat dibandingkan bagian bawah sayap pesawat. Sedangkan pada bentuk non-airfoil, yaitu bentuk yang rata, sayap pesawat tidak memiliki gaya angkat karena tidak memiliki perbedaan tekanan. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan memiringkan sayap pesawat tersebut sehingga terdapat gaya angkat. Hal inilah yang menyebabkan pesawat tempur dapat terbang leluasa di udara. Itulah video eksperimen dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.